Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, mari kita renungi sejenak sebuah kata yang begitu sering keluar dari lisan kita, yaitu AKU. Siapa AKU yang sebenarnya? Apakah ia adalah nama yang tertera di kartu identitas, wajah yang kita lihat di cermin, atau tumpukan kenangan dan pikiran yang mengisi kepala kita? Mari kita selami misteri ini, sebab di baliknya tersembunyi sebuah kunci rahasia yang akan membuka gerbang pemahaman tentang diri kita yang sejati dan yang lebih penting, tentang hakikat keberadaannya. Kita akan temukan jawaban yang selama ini mungkin luput, sebuah pemahaman yang akan mengubah cara kita memandang hidup dan membedakan antara bisikan yang datang dari kebenaran hakiki dan bisikan yang menyesatkan. Pertanyaan mendalam tentang akau. Setiap dari kita, sadar atau tidak, selalu berdialog dengan diri sendiri. Percakapan batin ini seringkali menggunakan kata aku sebagai subjek utama. Aku lelah, aku ingin bahagia, aku tidak bisa, aku percaya. Namun pernahkah kita berhenti dan bertanya, siapa sih sebenarnya yang mengucapkan aku itu? Apakah kata sederhana ini merujuk pada fisik kita yang suatu hari akan hancur dan kembali ke tanah? Ataukah ia adalah identitas sosial yang kita bangun melalui profesi, jabatan, atau gelar? Jika aku adalah semua itu, lantas apa yang terjadi saat fisik ini menua, profesi berganti, dan nama dilupakan? Kita hidup dalam ilusi bahwa aku adalah pusat dari segalanya, sebuah entitas mandiri yang terpisah dari realitas. Ego kita begitu kuat mengklaim kepemilikan atas segala sesuatu. Ini rumahku, ini mobilku, ini anakku. Perasaan memiliki inilah yang seringkali menjadi sumber penderitaan, kecemasan, dan ketakutan kehilangan. Kita terlalu melekat pada sesuatu yang sejatinya tidak abadi, dan melupakan bahwa keberadaan kita hanyalah pinjaman. Padahal Al-Quran dan ajaran tasawuf mengajarkan kita untuk melepaskan belenggu-belenggu duniawi ini, agar kita bisa menemukan aku yang lebih dalam, yang tidak terikat oleh materi. Ilmu pengetahuan modern pun mulai menguak tabir tentang kesadaran. Para ilmuwan neurologi mengakui bahwa pikiran dan kesadaran tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh aktivitas otak semata. Otak hanyalah sebuah organ, sebuah perangkat keras, sedangkan kesadaran adalah sesuatu yang lebih abstrak, yang tidak bisa diukur atau ditimbang. Ini memberikan sinyal kuat bahwa aku kita bukanlah sekadar produk biologis dari neuron-neuron yang saling terhubung, melainkan sesuatu yang jauh melampaui batas-batas materi. Mari kita berani menantang keyakinan yang selama ini kita anut. Aku yang kita kenal selama ini mungkin hanyalah sebuah topeng, sebuah karakter yang kita perankan dalam panggung kehidupan. Di balik topeng itu ada aku yang lain, yang menunggu untuk ditemukan. Aku yang tidak terpengaruh oleh pujian atau hinaan. Aku yang tidak mengenal rasa takut atau cemas, karena ia tahu bahwa segalanya datang dari sumber yang sama. Pemahaman ini bukan sekadar filosofi yang abstrak. Ia memiliki implikasi yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sadar bahwa aku bukanlah ego, maka kita bisa melepaskan diri dari tuntutan untuk selalu terlihat sempurna, untuk selalu menang, dan untuk selalu mendapatkan pengakuan. Kita bisa menjalani hidup dengan lebih tulus dan damai. Selama ini, kita mungkin sibuk mengejar kebahagiaan di luar diri. Kita mencari-cari kebahagiaan dalam harta, dalam hubungan, dalam kesuksesan. Padahal kebahagiaan sejati tidak pernah berada di luar. Ia ada di dalam, di tempat di mana aku yang sejati bersemayam. Menggali makna aku adalah perjalanan pulang, sebuah perjalanan menuju sumber kebahagiaan yang tidak pernah kering. Naskah ini akan menjadi teman perjalanan kita dalam menggali makna sejati dari aku. Kita akan menemukan jawaban, mendapatkan petunjuk, dan menemukan inspirasi untuk hidup yang lebih bermakna. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan kebenaran. Jawaban dari Al-Quran tentang aku. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia
tidak meninggalkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan diri kita tanpa jawaban. Justru, di dalamnya terdapat petunjuk yang begitu jelas dan gamblang. Kata aku dalam Al-Quran memiliki dimensi yang sangat spiritual, tidak merujuk pada fisik atau materi, melainkan pada esensi ilahi yang maha dekat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat." Ayat ini adalah sebuah pengumuman yang luar biasa, sebuah janji bahwa aku yang sejati yang selama ini kita cari, sebenarnya begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Kemahadekatan ini bukanlah kedekatan fisik seperti dua benda yang bersentuhan. Ini adalah kedekatan spiritual, kedekatan kesadaran, kedekatan ruh. Aku yang dimaksud dalam ayat ini adalah cahaya ilahi yang bersemayam di dalam hati setiap insan. Ia adalah sumber kehidupan, sumber kesadaran, dan sumber segala kebaikan. Pemahaman ini membalikkan cara pandang kita yang selama ini menganggap Tuhan berada di langit yang jauh, terpisah dari kita. Ternyata Dia ada di sini, di setiap napas yang kita hirup, di setiap detak jantung yang berdetak. Mari kita renungi pula surah An-Nisa ayat 171 tentang penciptaan Nabi Isa alaihissalam serta dengan tiupan roh dari aku. Ayat ini mengajarkan kita tentang asal-usul ruh. Ruh kita, aku kita yang sejati, bukanlah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, melainkan sesuatu yang ditiupkan olehnya. Ini berarti di dalam diri kita ada percikan dari kebenaran ilahi. Aku kita adalah cerminan darinya, sebuah manifestasi kecil dari kemahabesarannya. Memahami hal ini akan memunculkan rasa hormat yang mendalam terhadap diri sendiri, bukan karena ego, melainkan karena kesadaran bahwa kita membawa bagian darinya. Paradigma ini mengubah seluruh cara kita berinteraksi dengan dunia. Jika aku kita adalah bagian dari AKU yang Maha Agung, maka seluruh kehidupan adalah ibadah, seluruh tindakan adalah manifestasi dari nama-namanya. Ketika kita berbuat baik, sejatinya kita sedang mengizinkan sifat-sifatnya untuk mengalir melalui diri kita. Ketika kita memaafkan, sejatinya kita sedang mencerminkan sifatnya yang Maha Pengampun. Pemahaman tentang aku dalam Al-Quran adalah sebuah panggilan untuk kembali pada fitrah, pada jati diri yang murni. Kita seringkali tertutup oleh debu-debu dunia, oleh keinginan-keinginan ego, dan oleh pikiran-pikiran yang menyesatkan. Namun di balik semua itu, aku yang sejati tetap bersinar, menunggu untuk kita temukan kembali. Jadi ketika kita mengucapkan aku dalam salat, dalam doa, atau dalam renungan, mari kita sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan sebuah misteri yang agung, sebuah rahasia yang tersembunyi di dalam diri. Kita sedang berkomunikasi dengan bagian dari dirinya yang ada di dalam kita. Ini bukan tentang menjadi Tuhan, melainkan tentang menyadari bahwa kita adalah hamba yang membawa cahayanya. Sebuah kesadaran yang akan membebaskan kita dari kegelapan kebodohan dan membawa kita menuju cahaya kebenaran. Analogi cahaya dan lampu. Untuk memudahkan pemahaman yang mendalam ini, mari kita gunakan sebuah perumpamaan yang sederhana namun penuh makna. Analogi cahaya dan lampu. Bayangkan sebuah lampu yang indah dengan kap lampu yang rumit dan berwarna-warni. Kap lampu itu adalah raga kita, nama kita, dan seluruh identitas fisik serta sosial yang kita sandang. Kap lampu ini bisa beragam bentuk dan ukurannya, bisa terbuat dari bahan yang berbeda-beda, dan bisa dihiasi dengan pola yang unik. Setiap kap lampu adalah unik, sama seperti setiap manusia. Namun esensi dari sebuah lampu bukanlah kapnya. Esensi dari sebuah lampu adalah cahaya yang memancar darinya. Cahaya itulah yang memberikan fungsi sesungguhnya pada lampu, yaitu menerangi kegelapan. Cahaya ini sama di setiap lampu, meskipun kapnya berbeda-beda. Cahaya dari lampu yang paling mewah sama dengan cahaya dari lampu yang paling sederhana. Ia adalah esensi yang satu, yang bermanifestasi melalui wadah yang beragam. Dalam perumpamaan ini, raga kita adalah kap lampu. Ia adalah wadah yang fana, yang suatu hari akan pudar dan rusak. Sementara itu, aku yang sejati adalah cahaya di dalamnya. Ia adalah esensi yang kekal,
yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri kita. Cahaya ini tidak mengenal nama, tidak memiliki bentuk, dan tidak terpengaruh oleh kondisi fisik kap lampunya. Apakah kap lampu itu sakit atau sehat, kaya atau miskin? Aku yang sejati, yaitu cahaya, tetap ada dan tetap utuh. Ego dan nafsu kita adalah bayangan yang diciptakan oleh kap lampu yang buram. Ketika kap lampu itu kotor atau retak, cahayanya menjadi redup dan bayangannya menjadi aneh. Kita seringkali terfokus pada bayangan-bayangan ini dan melupakan bahwa di balik semua itu ada cahaya yang murni dan sempurna. Perjalanan spiritual adalah proses membersihkan kap lampu kita agar cahaya dari aku yang sejati dapat bersinar dengan terang. Tujuan dari hidup bukan untuk memperindah kap lampu kita, meskipun merawat fisik adalah bagian dari ibadah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa cahaya di dalamnya bisa bersinar dengan maksimal, sehingga bisa menerangi tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan kap lampu mereka, melainkan kita melihat cahaya yang sama di dalam diri mereka. Ini akan memunculkan rasa persaudaraan yang mendalam. Analogi ini juga membantu kita melepaskan keterikatan. Kita seringkali sangat melekat pada kap lampu kita, pada raga kita, pada nama kita, pada harta kita. Kita takut kehilangan semua itu. Namun ketika kita sadar bahwa kita yang sejati adalah cahaya, maka kita akan menyadari bahwa cahaya tidak pernah bisa hilang. Ia hanya berganti wadah. Ini akan menumbuhkan ketenangan batin dan mengurangi kecemasan. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kita melihat diri di cermin, jangan hanya melihat kap lampu kita. Lihatlah ke dalam mata dan cobalah merasakan cahaya yang memancar di dalamnya. Cahaya itulah aku yang sejati, yang terhubung langsung dengan sumber segala cahaya. Membeda bisikan nafsu, ego. Setelah memahami makna aku yang sejati, kini saatnya kita masuk ke ranah yang lebih praktis, yaitu cara membedakan dua bisikan yang selalu hadir dalam batin kita, bisikan nafsu dan bisikan ilahi. Bisikan nafsu atau ego adalah suara yang paling dominan dalam hidup kita. Ia begitu pandai meniru bisikan kebenaran, sehingga seringkali kita terkecoh. Ia beroperasi dengan menggunakan bahasa ketakutan, keraguan, dan kecemasan. Suara ini seringkali berkata, "Kamu tidak cukup baik, kamu harus punya itu, mereka lebih baik darimu, atau kamu harus membalas dendam." Ciri utama dari bisikan nafsu adalah sifatnya yang memecah belah. Ia menciptakan dualitas antara aku dan mereka. Ia mendorong kita untuk membandingkan diri dengan orang lain, merasa iri, dan ingin selalu berada di atas. Bisikan ini selalu menuntut kepuasan instan dan kepentingan diri sendiri. Ia tidak peduli dengan orang lain selama keinginannya terpenuhi. Akibatnya, kita menjadi egois, sombong, dan merasa superior. Bisikan nafsu juga seringkali membawa kita ke masa lalu dan masa depan. Ia akan terus mengingatkan kita pada kegagalan di masa lalu, sehingga kita merasa tidak berharga. Atau ia akan membuat kita cemas tentang masa depan yang belum terjadi, sehingga kita merasa tidak aman. Ia menjauhkan kita dari kehadiran, dari momen sekarang, di mana kebahagiaan sejati berada. Contoh nyata dari bisikan nafsu adalah saat kita merasa tersinggung karena kritikan orang lain. Nafsu akan berbisik, bagaimana bisa mereka berkata begitu tentang aku? Aku harus membela diri, aku harus membuktikan bahwa mereka salah. Bisikan ini memicu kemarahan, kebencian, dan ego yang membengkak. Ia membuat kita reaktif dan mudah terpancing. Sumber dari bisikan nafsu adalah hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawi yang tidak terkendali. Nafsu ini seperti kuda liar yang tidak pernah puas, semakin diberi makan, semakin ia menuntut lebih. Tanpa kendali, ia akan membawa kita ke jurang kehancuran. Nafsu tidak mengenal kata cukup, ia selalu ingin lebih. Lebih banyak harta, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak pujian. Oleh karena itu, mengenali bisikan nafsu adalah langkah pertama menuju pembebasan. Kita harus berhenti mengidentifikasikan diri dengan suara ini. Sadari bahwa suara itu bukanlah aku yang sejati.
Ia hanyalah bisikan yang datang dari ego, dari pikiran yang terpengaruh oleh kondisi-kondisi duniawi. Ketika kita mampu memisahkan diri dari bisikan nafsu, barulah kita bisa mendengar suara lain yang lebih tenang dan lebih bijak. Suara itu adalah bisikan dari aku yang sejati, bisikan dari kesadaran ilahi. Ia tidak berteriak, ia berbisik. Ia tidak memaksakan kehendak, ia membimbing. Mengenali bisikan Allah rohani. Berbeda dengan bisikan nafsu yang penuh gejolak, bisikan Allah atau bisikan rohani adalah suara yang membawa ketenangan dan kedamaian. Suara ini tidak berteriak, melainkan berbisik lembut, seringkali dalam bentuk intuisi, firasat, atau kesadaran murni. Ia tidak memicu kecemasan atau ketakutan, melainkan menumbuhkan rasa percaya diri, keyakinan, dan rasa syukur. Ketika bisikan ini datang, hati kita akan merasa lapang, tenang, dan damai, meskipun kondisi di luar sedang tidak baik-baik saja. Ciri-ciri bisikan rohani sangat kontras dengan bisikan nafsu. Ia mendorong kita untuk melakukan kebaikan, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebaikan yang lebih besar. Ia menginspirasi kita untuk berbagi, untuk memaafkan, dan untuk melayani orang lain. Bisikan ini tidak menghakimi, baik diri sendiri maupun orang lain. Ia melihat setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai pelajaran berharga yang datang darinya. Misalnya ketika kita menghadapi situasi yang sulit dan membuat kita marah, bisikan rohani tidak akan mengatakan, "Balaslah." Sebaliknya ia akan berbisik, "Bersabarlah, ampunilah, karena Allah Maha Pengampun." Bisikan ini tidak meminta kita untuk menjadi lemah, melainkan meminta kita untuk menjadi kuat dengan cara yang benar, yaitu dengan mengendalikan diri dan menumbuhkan kasih sayang. Ia adalah bisikan yang menuntun kita pada kebenaran, bahkan jika itu tidak populer atau tidak mudah. Sumber bisikan rohani adalah aku yang sejati, kesadaran murni yang ditiupkan oleh Allah. Kesadaran ini adalah kompas moral kita yang paling akurat. Ketika kita terhubung dengan aku yang sejati, kita akan tahu apa yang benar dan apa yang salah, bukan berdasarkan aturan-aturan eksternal, melainkan berdasarkan pengetahuan batin yang mendalam. Ia adalah sebuah pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Bisikan ini seringkali tersembunyi di balik kebisingan pikiran dan hiruk-pikuk kehidupan. Untuk mendengarkannya, kita harus menenangkan pikiran dan merenung. Kita harus menciptakan ruang hening di dalam diri kita. Syalat, zikir, dan meditasi adalah cara-cara yang efektif untuk menenangkan pikiran dan membuat kita lebih peka terhadap bisikan rohani. Mengenali dan mengikuti bisikan ini adalah esensi dari perjalanan spiritual. Ini adalah langkah menuju penyerahan diri yang sejati, di mana kita tidak lagi dikendalikan oleh ego, melainkan dibimbing oleh kebenaran. Ini adalah cara kita untuk hidup selaras dengan kehendaknya dan menjadi manifestasi dari rahmat dan kasih sayangnya di dunia. Praktik mengenali AKU. Mengenali aku yang sejati bukanlah sekadar teori, melainkan sebuah praktik yang harus dilakukan secara konsisten. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui latihan muraqabah, yaitu kontemplasi atau perenungan batin. Ini bukan hanya tentang duduk diam, melainkan tentang secara sadar mengarahkan perhatian kita ke dalam diri. Langkah pertama adalah menciptakan kondisi yang tenang, di mana kita bisa fokus tanpa gangguan. Duduklah di tempat yang nyaman, entah itu di atas sajadah, di kursi, atau dimanapun Anda merasa damai. Mulailah dengan menarik napas dalam-dalam, hirup udara segar melalui hidung, dan keluarkan perlahan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali untuk menenangkan sistem saraf dan meredakan ketegangan. Setelah fisik terasa rileks, kini saatnya menenangkan pikiran. Pikiran kita seringkali seperti monyet yang melompat dari satu dahan ke dahan lain, penuh dengan kenangan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Untuk mengendalikan pikiran, bayangkan setiap pikiran yang muncul sebagai awan yang melintas di langit. Jangan mencoba menahannya, jangan mencoba menilainya. Biarkan ia datang dan pergi dengan sendirinya. Tujuan kita bukanlah untuk membuat pikiran kosong, melainkan untuk tidak lagi terikat padanya.
Selanjutnya, fokuskan perhatian Anda pada bagian terdalam dari diri Anda, di mana tidak ada nama, tidak ada bentuk, tidak ada masa lalu, dan tidak ada masa depan. Rasakan keberadaan diri Anda yang murni, esensi dari aku yang sejati. Ini adalah momen di mana Anda terhubung dengan cahaya ilahi yang bersemayam di dalam hati. Rasa ini bisa berupa kehangatan, ketenangan, atau kedamaian yang mendalam. Di dalam keheningan ini, dengarkan bisikan hati Anda yang paling dalam. Bisikan ini adalah suara dari aku yang sejati. Ia bisa memberikan petunjuk, inspirasi, atau sekadar ketenangan. Suara ini tidak akan pernah menghakimi, ia hanya membimbing. Suara ini akan memberikan jawaban-jawaban yang kita cari, jawaban yang tidak bisa ditemukan melalui logika atau akal semata. Penguatan dari latihan ini adalah kesadaran bahwa ini adalah sebuah proses, bukan hasil instan. Kita tidak bisa berharap untuk langsung terhubung dalam satu kali percobaan. Butuh kesabaran, konsistensi, dan ketulusan. Seperti halnya otot, kesadaran kita juga perlu dilatih. Latihan ini adalah ibadah, karena ia adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepadanya dari dalam. Setiap kali kita merasa cemas, takut, atau marah, cobalah kembali ke latihan ini. Carilah ruang hening di dalam diri dan tanyakan pada aku yang sejati, apa yang harus aku lakukan? Anda akan terkejut dengan jawaban yang Anda terima. Jawaban yang akan membawa Anda pada kedamaian dan kebahagiaan. Integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Memahami aku yang sejati tidak hanya relevan dalam momen-momen spiritual yang tenang, melainkan harus terintegrasi ke dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Pemahaman ini harus menjadi fondasi bagi cara kita berinteraksi dengan orang lain, membuat keputusan, dan menghadapi tantangan. Ketika kita mulai melihat aku yang sejati dalam diri kita, maka kita juga akan mulai melihatnya di dalam diri orang lain. Ini mengubah cara kita memandang konflik dan perselisihan. Alih-alih melihat orang lain sebagai musuh, kita akan melihat mereka sebagai sesama manusia yang juga sedang dalam perjalanan, yang juga memiliki bisikan nafsu dan bisikan rohani. Pemahaman ini akan menumbuhkan empati dan kasih sayang, karena kita tahu bahwa semua orang sedang berjuang dengan ego mereka masing-masing. Ketika membuat keputusan, kita tidak lagi hanya mengandalkan logika atau perhitungan untung rugi. Kita akan belajar untuk mendengarkan hati nurani, suara dari aku yang sejati. Keputusan yang datang dari hati nurani seringkali tidak masuk akal secara logika, tetapi membawa ketenangan dan keberkahan. Misalnya, memilih untuk memaafkan seseorang meskipun logika berkata untuk membalas dendam akan membawa kedamaian yang jauh lebih besar. Pemahaman ini juga akan membuat kita lebih bijaksana dalam menghadapi ujian dan cobaan. Alih-alih menganggapnya sebagai hukuman, kita akan melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Bisikan nafsu akan berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" Sementara bisikan rohani akan berkata, "Ada pelajaran apa di balik ini?" Pandangan ini akan mengubah penderitaan menjadi sebuah proses pendewasaan spiritual. Latihan mengenali aku yang sejati harus menjadi bagian dari rutinitas harian kita, seperti salat atau sarapan. Bahkan dalam kegiatan yang paling sederhana sekalipun, seperti mencuci piring atau berjalan-jalan, kita bisa berlatih untuk sadar sepenuhnya di momen sekarang. Rasakan air yang menyentuh tangan, rasakan angin yang berhembus. Semakin kita sadar, semakin kita terhubung dengan aku yang sejati. Hidup yang terintegrasi dengan pemahaman ini adalah hidup yang penuh dengan kesadaran dan kehadiran. Kita tidak lagi hidup dalam mode otomatis, melainkan hidup dengan sengaja. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, menjadi ibadah, karena ia dilakukan dengan kesadaran akan aku yang sejati, yang terhubung dengan sumber segala keberadaan. Melepaskan belenggu ego. Ego atau nafsu adalah penjara yang kita ciptakan sendiri. Ia adalah suara yang selalu menuntut pengakuan, pujian, dan validasi dari orang lain. Ia adalah sumber dari rasa cemburu, iri hati, dan kesombongan.
Selama kita masih terikat pada ego, kita tidak akan pernah bisa merasa damai karena ego tidak pernah merasa cukup. Ia selalu ingin lebih, dan ketidakpuasan inilah yang menjadi sumber penderitaan. Untuk melepaskan belenggu ego, langkah pertama adalah mengenali kehadirannya. Sadari saat ego sedang berbicara. Ketika ada keinginan untuk pamer, untuk membalas dendam, atau untuk merasa lebih baik dari orang lain, sadari bahwa itu adalah ego yang sedang beraksi. Jangan menghakimi diri sendiri, cukup sadari saja. Kesadaran itu sendiri adalah kekuatan yang akan melemahkan cengkeraman ego. Langkah kedua adalah memilih untuk tidak mengikuti bisikan ego. Ini tidak mudah karena ego seringkali begitu meyakinkan. Ini membutuhkan latihan dan tekad yang kuat. Ketika ego berbisik, balaslah. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kita harus memilih untuk mendengarkan bisikan rohani yang lebih lembut. Bersabarlah, ampunilah. Pilihan ini adalah sebuah perjuangan batin. Namun setiap kali kita memilih bisikan rohani, kita semakin membebaskan diri dari penjara ego. Salah satu cara efektif untuk melemahkan ego adalah dengan berbuat baik secara rahasia, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan. Berbagi dengan orang yang membutuhkan, menolong teman yang kesulitan, atau mengucapkan kata-kata yang baik tanpa ada yang tahu. Tindakan-tindakan ini akan mengajarkan hati kita untuk tidak lagi haus akan validasi dari luar dan akan menumbuhkan rasa kebahagiaan yang berasal dari dalam. Ego tidak bisa mati, tetapi ia bisa dikendalikan dan dijinakkan. Kita bisa mengubah ego dari tuan menjadi hamba. Ketika ego menjadi hamba, ia akan melayani aku yang sejati dan bekerja untuk kebaikan yang lebih besar. Ia akan menjadi alat yang kuat untuk berbuat baik di dunia, bukan lagi sumber penderitaan. Perjalanan ini adalah sebuah perjalanan pembebasan. Pembebasan dari diri kita yang paling buruk dan penemuan diri kita yang paling baik. Semakin kita melepaskan belenggu ego, semakin kita mendekat pada aku yang sejati, yang terhubung langsung dengan sumber segala kebebasan. Kekuatan ikhlas dan pasrah. Ikhlas dan pasrah adalah dua sikap batin yang merupakan hasil alami dari pemahaman tentang aku yang sejati. Ikhlas berarti berbuat sesuatu semata-mata karena Allah, bukan karena mengharapkan imbalan, pujian, atau pengakuan dari manusia. Ketika kita berbuat ikhlas, kita tidak lagi dikendalikan oleh ego yang haus akan validasi. Kita berbuat baik karena itu adalah sifat dari aku yang sejati, yang merupakan manifestasi darinya. Pasrah atau tawakal adalah melepaskan kendali dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Ketika kita pasrah, kita tidak lagi cemas tentang masa depan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya. Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau malas. Sebaliknya, pasrah membuat kita menjadi lebih proaktif. Kita akan berusaha dengan maksimal, tetapi hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepadanya. Sikap ikhlas dan pasrah ini hanya mungkin jika kita memiliki keyakinan yang mendalam tentang aku yang sejati. Kita tahu bahwa aku kita bukanlah pemilik dari hasil-hasil perbuatan kita. Aku hanyalah alat yang digunakan olehnya untuk mewujudkan kehendaknya di dunia. Ketika kita berhasil, kita tidak akan sombong karena kita tahu bahwa itu bukan karena kekuatan kita semata. Ketika kita gagal, kita tidak akan putus asa karena kita tahu bahwa ada pelajaran berharga di baliknya. Ikhlas dan pasrah adalah jalan menuju kebahagiaan sejati yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kebahagiaan yang berasal dari luar, dari harta, dari jabatan, atau dari pujian sangat rentan. Harta bisa hilang, jabatan bisa dicabut, dan pujian bisa berubah menjadi hinaan. Namun kebahagiaan yang berasal dari dalam, dari ikhlas dan pasrah, tidak akan pernah bisa direnggut. Ini adalah sebuah transformasi batin yang akan mengubah seluruh cara kita berinteraksi dengan dunia. Kita akan menjadi pribadi yang lebih tulus, lebih tenang, dan lebih damai. Kita akan menjadi seperti pohon yang kokoh, yang tidak goyah oleh angin badai. Kita akan menjadi seperti air yang mengalir, yang tidak pernah berhenti mengalir meskipun jalannya berliku. Ini adalah sebuah undangan untuk hidup yang lebih otentik. Sebuah undangan untuk melepaskan topeng-topeng yang kita gunakan dan menunjukkan kepada dunia aku kita yang sejati.
yang merupakan cerminan darinya. Inspirasi dan ajakan perenungan. Setelah memahami makna sejati dari akau, membedakan bisikan nafsu dan bisikan rohani, serta mempraktikannya dalam kehidupan, kini saatnya kita menutup perjalanan ini dengan sebuah perenungan mendalam. Pemahaman ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang lebih panjang dan lebih bermakna. Perjalanan ini adalah perjalanan pulang kembali pada fitrah kita yang murni. Setiap langkah yang kita ambil, setiap pilihan yang kita buat, setiap bisikan yang kita dengarkan akan membawa kita semakin dekat pada aku yang sejati dan semakin dekat padanya. Hidup bukanlah tentang mencari-cari tujuan di luar, melainkan tentang menyadari bahwa tujuan itu sudah ada di dalam diri kita. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk terhubung dengan aku yang sejati. Ketika bangun di pagi hari, ucapkan rasa syukur. Sebelum tidur di malam hari, renungkan bisikan mana yang paling sering kita ikuti hari ini. Apakah bisikan yang membawa kecemasan dan ketakutan? Ataukah bisikan yang membawa kedamaian dan ketenangan? Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk merenungi sebuah pertanyaan yang sangat personal. Setelah semua yang kita bahas, sekarang coba tanyakan pada dirimu. Bisikan mana yang paling sering kamu ikuti selama ini? Apakah bisikan yang datang dari nafsu, atau bisikan yang datang dari hati nurani, bisikan dari aku yang sejati? Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawaban itu hanya untuk Anda. Dan dengan jujur pada diri sendiri, kita bisa memulai transformasi. Mari kita jadikan naskah ini sebagai pengingat, bahwa di dalam diri kita ada sebuah rahasia agung yang menunggu untuk ditemukan. Sebuah rahasia yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang tidak terbatas. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Saya yakin kita semua memiliki potensi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Versi yang terhubung dengan aku yang sejati. Mari kita terus belajar, terus merenung, dan terus berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.